wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Anita Ningsi. Di sini saya akan melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Baik, di sini ada alat-alatnya. Lalu setelah itu saya akan menggunakan apron. Kita pastikan si bayi berada di ruangan yang hangat. Setelah itu kita pastikan kehangatan bayi dengan mempertahankan kain atau selimut yang melingkupi tubuh bayi. Lalu kita mengatur posisi bayi menjadi sedikit ekstensi dengan cara mengganjal bahu bayi menggunakan lipatan kain untuk membuka jalan nafas. Ini disanggahnya sekitar 2 cm. Lalu setelah itu kita lakukan penghisapan lendir yang menutupi, yang menghalangi aluran pernafasan dan yang ada di mulut si bayi dengan menggunakan dendri. Kita masukkan ke dalam mulut terlebih dahulu sedalam 5 cm. Lalu kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita pindahkan ke dalam hidung sebelah kanan dan kiri kurang lebih 3 cm. Nah, lalu setelah itu kita keringkan bayi sambil merangsang taktil. Mulai dari muka, kepala, hingga ke seluruh tubuh menggunakan telapak tangan untuk menggosok punggung. Setelah itu kita ganti kainnya. Dengan kain yang baru. Kita tutup badan bayi dengan posisi bagian dada tetap terbuka. Lalu kita posisikan ekstensi kembali. Karena kita akan melakukan resusitasi, maka pastikan kepala bayi berada pas di depan kita. Lalu kita pasangkan sungguh. Lalu kita melakukan penilaian bayi, nilai menangis atau tidak bernafas atau mengap-ngap, detak jantung, tonus otot, warna kulit. Bila bayi bernafas normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Terus itu juga pastikan jaga kehangatan, pemantauan ketat, konseling dan perawatan. Bila bayi tidak bernafas, mengap-ngap atau menangis lemah, segera lakukan PTP. Baik, setelah itu karena kita akan melakukan PTP, kita pasangkan sungkup pada bayi sampai melingkupi bagian
bagian mulut, hidung, dan dagu. Kita paruh, dan tangan kita membentuk huruf C. Lalu setelah itu kita tekan balon untuk mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. Lihat apakah dada bayi mengembang setelah dilakukan VTP 2 kali. Bila dada tidak mengembang, periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara bocor. Periksa posisi kepala, bila salah perbaiki posisinya hingga menjadi setengah ekstensi. Periksa adanya sumbatan cairan atau lendir di mulut. Lalu setelah itu lakukan pengisapan ulang. Bila dada bayi mengembang, lanjutkan VTP. Baik, dengan cara pertama tekan balon, lalu 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Setelah itu kita lakukan VTP sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan memantau ketat kondisi bayi dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Bila bayi belum bernafas, lakukan VTP kembali. Melakukan penilaian bayi kembali, kita lihat apakah bayinya menangis atau tidak bernafas atau mengap-ngap, detak jantung juga. Kita lihat tonus ototnya dan warna kulitnya. Bila bayi bernafas normal, maka langsung kita berikan asuhan pasca resusitasi. Dan bila bayinya tidak bernafas atau mengap-ngap, kita lakukan VTP kedua. Nah, lanjutkan VTP 20 kali dalam 30 detik dan evaluasi setiap 30 detik. Terus setelah itu kita lakukan nilai bayi kembali. Jika berhasil, lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi masih tidak bernafas atau mengap-ngap setelah VTP selama 2 menit tidak berhasil, teruskan VTP, lalu kita siapkan rujukan bayi bersama keluarga. Bila bayi tidak bisa dirujuk dan tidak bisa bernafas spontan selama 10 menit, kita menghentikan tindakan resusitasi konseling dengan dukungan emosional pencatatan bayi meninggal. Nah, setelah itu kita lakukan pemantauan ketat bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Kita periksa adanya tarikan dinding dada, terus kita juga amati nafas bayi apakah mengap-ngap atau tidak. Lalu hitung juga frekuensi nafasnya apakah kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Perhatikan apakah bayi sianosis. Lalu pastikan juga kita harus tetap menjaga bayi agar hangat dan kering. Kita juga tunda untuk memandikan bayi sampai 6 jam. Bedong bayi dengan kain hangat, terus sinari bayi dengan lampu 60 watt. Jaraknya itu sekitar 60 cm. Lalu kita berikan oksigen sebanyak 3-5 liter per menit atau setengah liter per menit. Lalu bila nafas bayi dan warna kulitnya sudah mulai normal, berikan bayi pada ibu melakukan IMD, menganjurkan ibu segera menyusui bayinya. Lalu bila kondisi bayi memburuk, rujuk segera, perhatikan tanda bayi bahaya pada bayi. Frekuensi nafas kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit. Adanya tarikan dinding dada, tangis bayi, merintih atau mengap-ngap, warna kulit bayi pucat atau sianosis, tonus otot lemah, segera rujuk bila ada salah satu tanda-tanda bahaya. Lalu setelah itu kita membuat catatan resusitasi selengkapnya, cantumlah tanggal dan waktu kapan kita melakukan resusitasi, terus kondisi saat bayi baru lahir, jam mulai resusitasi, tindakan yang dilakukan sama resusitasi, kapan bayi bernafas spontan atau berhenti resusitasi, hasil tindakan resusitasi, asuhan pasca resusitasi yang diberikan. Sekian yang dapat saya beritahukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.